Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel Sukses PTN SMA DTBS Putri. Hari ini kita akan mencoba melanjutkan pembahasan kita pada video sebelumnya, yaitu pembahasan mengenai soal-soal teori kinetik gas dan termodinamika. Langsung aja kita buka soalnya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas total 5 buah soal, atau dari soal nomor 1 sampai soal nomor 5. Oleh karena itu kita lanjutkan soalnya ke soal nomor 6. Oke, bisa kita baca soalnya. Gas oksigen memiliki massa molar sebesar 32 gram per mol. Berarti pada soal diketahui bahwa gas oksigen memiliki massa molar atau MR O2 itu sama dengan 32 gram per mol. Sedangkan gas nitrogen mempunyai massa molar itu sebesar 28 gram per mol. Oksigen dan nitrogen berada pada satu ruangan. Nah, yang ditanyakan di soal adalah manakah dari pernyataan-pernyataan berikut yang benar? Berarti yang ditanyakan adalah pernyataan yang benar mengenai keadaan atau mengenai informasi dari soal, yaitu ada gas oksigen dan nitrogen yang masing-masing massa molarnya oksigen adalah 32 gram per mol dan dan nitrogen adalah 28 gram per mol. Oke, kita coba jawab. Kita buktikan satu persatu pada pernyataan yang pertama, yaitu pernyataan A. Memiliki energi kinetik rata-rata yang sama, tetapi gas oksigen bergerak lebih cepat. Oke, di sini berarti antara gas oksigen dengan gas nitrogen itu katanya apakah mereka memiliki energi kinetik rata-rata yang sama, tetapi gas oksigen katanya memiliki atau bergerak lebih cepat dibandingkan gas nitrogen. Nah, kita buktikan dengan mencari dulu persamaan atau mencari dulu besar energi kinetiknya. Besar energi kinetik itu dicari dengan menggunakan persamaan EK sama dengan 3/2 dikali K dikali dengan suhunya. Sedangkan untuk kecepatan itu digunakan persamaan akar 3R atau 3 kali ke konstanta umum gas dikali dengan suhu dibagi dengan massa relatif dari gasnya. Kita lihat di sini bahwa untuk mencari besarnya energi kinetik tidak penting atau tidak bisa kita lihat secara spesifik apakah massa molar dari gas tersebut itu berpengaruh atau mempunyai pengaruh terhadap energi kinetiknya. Di sini energi kinetik hanya dinyatakan bahwa energi kinetik adalah 3/2 dikali dengan K. K adalah konstanta yang nilainya selalu konstan dikalikan dengan suhunya. Nah, karena kedua gas tersebut berada pada ruangan yang sama, berarti bisa kita katakan antara gas O2 itu mempunyai suhu rata-rata yang sama dengan gas nitrogen, atau gas oksigen itu suhunya sama dengan gas nitrogen. Oleh karena itu, pernyataan A yang menyatakan bahwa memiliki energi kinetik rata-rata yang sama karena kedua gas tersebut berada pada ruangan yang sama, maka bisa menghasilkan suhu yang sama atau mereka bisa jadi mempunyai suhu yang sama, maka energi kinetik yang dimiliki O2 itu juga rata-rata sama dengan energi kinetik yang dimiliki oleh nitrogen atau gas nitrogen. Sedangkan apakah si gas oksigen bergerak lebih cepat? Kita lihat bahwa untuk mencari kecepatan gas atau VRMS itu sama dengan
akar dari 3 kali konstanta umum gas dikali dengan suhunya dibagi dengan massa relatif. Berarti ini dari persamaan itu, dari persamaan tersebut kita bisa dapatkan hubungan antara Vrms itu akan berbanding terbalik dengan akar dari Mr. Apa artinya berbanding terbalik? Arti dari berbanding terbalik berarti kalau Mr-nya besar, maka kecepatannya akan jadi kecil. Kebalikannya, kalau Mr-nya kecil, maka kecepatannya akan jadi besar. Kita lihat bahwa ternyata Mr-nya dari O2 itu lebih besar daripada Mr-nya N2. Maka tidak mungkin O2 itu kecepatannya besar. Kenapa? Karena Mr-nya lebih besar, maka kecepatannya akan jadi lebih kecil. Sehingga pernyataan A itu salah. Ini yang salahnya adalah gas oksigen tidak mungkin bergerak lebih cepat. Berarti di sini yang kita lihat pernyataan yang B, energi kinetik dari O2 itu sama dengan energi kinetik dari N2. Dan juga kecepatan gas oksigen bergerak lebih lambat. Kita ambil dari hubungan persamaan kecepatan dengan massa molar dari gas dari pernyataan A, bahwa ketika MrO2-nya lebih besar, maka kecepatan dari O2 akan lebih lambat, sehingga V-nya O2 itu lebih kecil daripada V-nya N2. Nah, oleh karena itu kita dapatkan pernyataan yang sesuai dengan persamaan yang sudah kita dapatkan di pernyataan A, sehingga jawabannya adalah B. Untuk untuk pernyataan yang lain itu bisa kita cek bahwa C, energi kinetik dan kelajuannya sama. Nah, kita lihat bahwa energi kinetik tersebut ya mungkin sama kalau mereka berada pada suhu yang sama, tetapi kelajuan itu bergantung dengan massa relatif atau massa molar dari gasnya tersebut, sehingga tidak mungkin antara O2 dengan N2 itu memiliki kelajuan yang sama. Jadi V-nya O2 itu tidak mungkin sama dengan V-nya N2. Atau yang D, kelajuannya sama. Ini juga nggak mungkin karena VO2 tidak mungkin sama dengan VN2. Atau kita lihat pernyataan C. Yang E, kelajuannya sama. Berarti lihat juga pernyataan yang C. Berarti sudah jelas pilihan jawabannya tinggal satu, yaitu adalah B. Kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya, yaitu soal nomor 7. Suatu gas ideal mengalami proses dari A ke B seperti pada gambar. Jika diketahui di A itu suhunya adalah 500 Kelvin, dari proses tersebut bisa kita nyatakan manakah yang benar dari pilihan jawaban ini. Oke, kita ambil diketahui bahwa prosesnya ada pada gambar, proses pada gambar atau pada grafik. Oke, pada titik A suhunya atau TA sama dengan 500 Kelvin. Diketahui bahwa 1 atm sama dengan 10 pangkat 5 ya, ini bukan 105, harusnya 10 pangkat 5 nih. Newton per meter persegi, dan nilai dari ln 3 itu sama dengan 1,1. Nah, yang ditanyakan adalah manakah pernyataan yang benar? Pernyataan yang benar dari pilihan jawaban tersebut. Oke, kita lihat bahwa dari grafik kita bisa dapatkan nilai atau besarnya tekanan dan volume untuk proses masing-masing titik. Di titik A tekanannya yaitu adalah 9 atm, berarti PA sama dengan 9 atm. Kemudian tekanan di B sama dengan 3 atm atau turun jadi 3 atm ya. Volume di A itu tadinya awalnya adalah 2
liter, sedangkan volume di B-nya sama dengan 6 liter. Kita lihat bahwa ada perubahan tekanan dengan perubahan volume, dimana kalau terjadi perubahan tekanan dengan perubahan volume, maka proses termodinamika itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah proses isotermal, di mana perubahan tekanan dengan perubahan volumenya itu tidak disertai dengan perubahan suhu. Dan yang kedua adalah proses adiabatik. Di mana untuk proses adiabatik, selain dari tekanan dan suhu, selain dari tekanan dan volume, maka suhunya juga berubah. Nah, untuk bisa memastikan apakah proses tersebut isotermal atau adiabatik, maka kita gunakan syarat untuk proses isotermal, di mana syaratnya adalah bahwa perbandingan antara perubahannya itu selalu konstan, atau P1V1 itu sama dengan P2V2. Atau dalam proses ini yang pertama itu yang pada titik 1 berarti PA dikali dengan VA itu sama dengan PB dikali dengan VB. Kalau sesuai perbandingannya, maka kita bisa simpulkan bahwa proses tersebut adalah proses isotermal. Tetapi kalau tidak sesuai, maka proses tersebut adalah proses adiabatik, di mana untuk mencari besar usaha atau perubahan energi dalamnya atau sejumlah kalori yang diserap, maka kita harus gunakan persamaan-persamaan yang berlaku pada proses adiabatik. Oke, kita buktikan apakah PA dikali dengan VA akan sama dengan PB dikali dengan VB. Kita masukkan angkanya. PA itu adalah 9, VA adalah 2, VA nya 2 ya. Sedangkan pada proses B itu P nya itu 3 atm dan volumenya adalah 6 liter. Di sini hasilnya 18, kemudian di sini juga 18. Nah, berarti karena PA sama dengan PA kali VA sama dengan PB kali VB, maka proses tersebut merupakan proses isotermal. Dimana pada proses isotermal berlaku bahwa suhunya T itu tidak berubah atau tetap konstan, dimana suhunya itu akan selalu sama sekitar 500 Kelvin. Karena suhunya sama, maka pilihan jawaban A itu tidak mungkin. Nah, yang kedua adalah energi dalam gas bertambah sebesar 800 Joule. Nah, ini perlu kita buktikan lebih lanjut, yaitu sebesar 800 Joule itu kita harus buktikan lebih lanjut. Yang penting adalah kita cari dulu besarnya usaha. Oke, dimana untuk mencari besarnya usaha pada proses isotermal, kita bisa menggunakan persamaan PV dikali dengan ln V2 per V1, atau bisa juga PV nya ini kita bongkar dari persamaan keadaan. PV sama dengan nRT, berarti N dikali R dikali dengan T dikali ln dari V2 per V1. Sedangkan untuk mencari besarnya perubahan energi dalam atau besarnya kalori yang diserap, maka kita gunakan persamaan bahwa karena dalam keadaan isotermal itu tidak ada suhu yang berubah, maka energi dalamnya juga tidak mungkin berubah, sehingga delta U-nya sama dengan 0. Dari persamaan Q sama dengan delta U ditambah dengan W, karena delta U-nya sama dengan 0, maka besarnya kalori yang diserap akan sepenuhnya dijadikan usaha atau sama dengan W. Usaha kita cari dulu besar usaha yang dihasilkan oleh proses tersebut dengan menggunakan persamaan. Oke, karena di soal tidak diketahui besar N-nya atau besar molnya, kemudian konstan umum gasnya dan suhunya, maka kita gunakan persamaan yang PV dikali dengan L ln V2 per V1 aja.
karena P sama V-nya itu konstan pada keadaan pertama ataupun keadaan yang kedua, maka bisa kita gunakan bebas mau P1 dikalikan dengan V1 atau P2 dikalikan dengan V2 itu sama aja nilainya karena perbandingannya itu menghasilkan perbandingan yang konstan. Di sini saya pakai P1 dikali dengan V1 aja, dikali dengan ln V2 dibagi dengan V1. Maka besarnya usaha sama dengan P1 itu adalah 9 dikali dengan V1 nya adalah 2 dikali ln volume 2 nya adalah 6, volume di B ya, volume di B, ini volume di A, ini PA dikali dengan PA dibagi dengan volume di A itu adalah 2, sehingga usahanya sama dengan 18 dikali ln dari 3, dimana ln dari 3 adalah 1,1 pada soal diketahui, sehingga besar usahanya sama dengan 18 dikali dengan 1,1, dimana 18 dikalikan 1,1 itu hasilnya adalah 19,8. Oke, 19,8. Nah, di sini 0,8 ini karena kenapa hasilnya di sini 1980 sedangkan di sini cuma 19,8. Nah, karena saya belum mentransfer atau belum mengubah satuan dari tekanannya dengan satuan dari volumenya. Dimana untuk bisa merubah 19,8 ini menjadi satuan yang internasional, maka kita harus ubah satuan dari tekanan dan volumenya. Nah, supaya lebih gampang, ini saya jadikan seperti ini perkalian dulu. Untuk kalau misalkan kalian mau mengalikannya itu masih dalam bentuk ATM dengan liter boleh, tetapi di akhirnya harus dikalikan dengan 10 pangkat 2 untuk bisa menjadikan persamaan ini atau satuan dari usahanya sama dengan joule atau satuan internasional, sehingga jawabannya adalah 1980 joule. Nah, karena besar kerjanya adalah atau usahanya adalah nilainya positif, berarti proses tersebut dalam keadaan melakukan usaha. Nah, diketahui bahwa besarnya W itu sama dengan besarnya Q. W akan sama dengan Q. Karena W-nya positif, maka Q-nya juga positif. Berarti pada keadaan tersebut si sistem atau pada proses tersebut sistemnya itu menerima sejumlah kalor, di mana besar kalor yang diterima sama dengan besar usaha yang dihasilkan atau yang dilakukan, sehingga besarnya kalor yang diterima harusnya adalah 1980 joule juga. Dari pilihan jawaban, gas yang B itu tidak mungkin ada perubahan energi dalam karena prosesnya isotermal. Gasnya juga tidak melepas karena nilainya adalah positif, berarti dia menerima kalor, gitu ya. Terus gasnya melakukan usaha, berarti jawabannya D yang benar. Yang E kenapa salah? Karena gasnya menerima kalornya sebesar 980 joule. Harusnya adalah 1980 joule. Berarti jawabannya adalah D. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya, yaitu nomor 8. Dalam sebuah wadah yang bervolume 5 liter, berarti diketahui volumenya sama dengan 5 liter. Terdapat gas ideal monoatomik. Oke, gasnya monoatomik. Tolong ditulis ya, diingat-ingat gasnya itu monoatomik. Tekanannya adalah 4 atm. Kemudian gas akan diekspansi. Diekspansi itu berarti dibesarkan atau dikembangkan ya volume gasnya menjadi 10 liter. Berarti ini ada keadaan yang pertama, ini ada keadaan yang kedua. Sehingga volume gas menjadi 10 liter. Nah, untuk ekspansinya prosesnya itu melalui dua cara atau dua pilihan cara. Yang pertama adalah memuaikannya dengan proses yang namanya isobarik.
dengan proses isotermik. Oke, yang ditanyakan adalah di sini ada keterangan bahwa ln dari 2 sama dengan 0,7. Yang ditanyakan adalah besarnya usaha dari masing-masing cara tersebut adalah berapa? Secara berturut-turut ya. Berarti kita cari dulu besarnya usaha yang dilakukan oleh proses isobarik, dan baru kita cari besarnya usaha oleh proses isotermik atau isotermis. Oke, kita jawab. Kita cari dulu besarnya usaha oleh proses isobarik atau proses isobar. Untuk mencari besarnya usaha oleh proses isobarik, maka kita gunakan persamaan P dikali dengan perubahan volume, di mana perubahan volumenya itu dari 5 liter menjadi 10 liter. Berarti perubahan volumenya W untuk isobariknya sama dengan tekanannya adalah 4 atm. Kita transferkan langsung dari atm menjadi pascal atau newton per meter persegi dikali dengan 10 pangkat 5 dikali dengan perubahan volumenya. Perubahan volumenya berarti 10 dikurangi dengan 5 dikali 10 pangkat minus 3. Maka dihasilkan besarnya usaha yang dilakukan oleh proses isobarik sama dengan 4 dikalikan dengan 5 dikali 10 pangkat 2, yaitu sekitar 2000 joule. Oke. Nah, untuk proses isotermik, maka kita gunakan persamaan usaha untuk proses isotermik itu sama dengan yang di atas ya, PV dikalikan dengan ln V2 per V1. Terserah kita mau pakai P yang mana dan V yang mana. Kita masukkan saja angkanya untuk yang P1 dan V1. Berarti kita masukkan W yang isotermik sama dengan P1 nya adalah 4 atm atau 4 kali 10 pangkat 5. V1 nya adalah 5 liter, berarti 5 kali 10 pangkat minus 3 dikali ln V2 nya adalah 10, V1 nya adalah 5. Berarti di sini sama dengan 20 atau 2000 dikalikan dengan ln 2 atau 2000 dikali 0,7, yaitu sekitar 1400 joule. Berarti secara berturut-turut besar usahanya adalah 2000 dan 1400 joule atau pilihan jawaban yang C. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya, yaitu nomor 9. Suatu mesin Carnot yang bekerja antara suhu rendah dan suhu tingginya, yaitu adalah suhu rendahnya adalah 27 derajat Celcius dan suhu tingginya adalah 227 derajat Celcius. Digunakan untuk menggerakkan sebuah generator yang tegangan keluarannya atau Vout-nya sama dengan 220 volt. Jika setiap detik mesin Carnot tersebut menyerap, berarti ada kalori yang diserap. Kalori yang diserap itu berarti pada bagian untuk mesin panas ya atau mesin Carnot itu pada bagian yang reservoir suhu tinggi itu sebesar 5500 joule. Yang ditanyakan adalah berapakah kuat arus keluaran atau Vout dari generator tersebut. Kita jawab. Oke, untuk bisa mencari besarnya kuat arus yang dihasilkan oleh generator dengan tegangan keluarannya yaitu 220 volt, maka kita gunakan persamaan energi atau usaha sama dengan V dikali dengan I dikali dengan T atau dikali dengan waktu. Dimana untuk mencari I
berarti sama dengan W dibagi dengan V dikali dengan T. Oke, dari sini, dari persamaan ini kita bisa tahu bahwa kita tuh harus cari besar energi yang dibentuknya dulu atau besar usaha yang dihasilkan dulu oleh mesin Carnot-nya tadi, baru kita bisa transferkan menjadi energi yang listrik, atau energi listrik dengan persamaan I sama dengan besarnya energi dibagi dengan V dikali dengan T. Oke, untuk mencari besarnya usaha yang dihasilkan oleh mesin Carnot, maka kita bisa gunakan persamaan efisiensi sama dengan besarnya kerja yang dihasilkan dibagi dengan kalor yang diserap. Nah, efisiensi juga kita bisa gunakan persamaan 1 minus T2 dibagi dengan T1. Nah, dengan menggunakan dua persamaan ini, maka kita bisa cari besarnya energi atau usaha yang dihasilkan oleh mesin Carnot tersebut dengan cara mencari efisiensinya dulu dari persamaan 1 minus T2 per T1, baru kita cari besarnya kerja yang dihasilkan dengan membaginya dengan mengkalikannya dengan besarnya besarnya kalor yang diserap oleh mesin Carnot tersebut. Maka kita cari dulu besar efisiensinya sama dengan 1 minus T2 dibagi dengan T1. Tadi sudah saya ubah ya satuan dari suhunya jadi Kelvin, dari 27 derajat Celcius menjadi 300 Kelvin dan 227 derajat Celcius menjadi 500 Kelvin. Maka bisa langsung kita masukkan 1 minus T2 nya adalah 300 dibagi dengan 500, berarti efisiensinya sama dengan 1 dikurangi 3/5 atau hasilnya adalah 2/5. Maka besarnya efisiensi akan sama dengan W kerja dibagi dengan banyaknya kalor yang diserap, atau besarnya kerja yang dihasilkan oleh mesin Carnot adalah efisiensi dikalikan dengan banyaknya kalor yang diserap. Besar efisiensi pada mesin Carnot tersebut adalah 2/5 dikalikan dengan besarnya kalor yang diserap, yaitu sekitar 5.500 Joule, sehingga besarnya kerja yang dihasilkan oleh mesin Carnot tersebut sama dengan berapa nih? Dikali 11 ya, berarti 2.200 Joule. Dengan menggunakan persamaan I sama dengan W dibagi dengan V kali T. Nah, untuk suhunya untuk waktunya itu setiap detik. Berarti nanti kita gunakan T-nya sama dengan 1 detik ya. Kerja dibagi dengan V dikali dengan T, atau 2.200 dibagi dengan 220 dikali dengan 1, maka hasilnya adalah 10. Oke, I-nya sama dengan 10 ampere, atau pilihan jawaban B. Oke, kita lanjutkan langsung ke nomor berikutnya, yaitu nomor 10. Sebuah mesin pendingin atau refrigerator memiliki motor yang mempunyai daya 200 watt. Berarti dayanya sama dengan, ini bukan tekanan ya, tetapi daya power sama dengan 200 watt. Mesin ini diharapkan dapat memompa kalor dari ruangan dingin yang suhunya 270 Kelvin. Kalau ruangan dingin berarti dia berada pada reservoir suhu yang rendah, berarti dia adalah T2 atau suhu yang dingin sama dengan 270 Kelvin, ke udara luar yang suhunya lebih tinggi yaitu 300 Kelvin. Banyaknya kalor yang dipompa mesin selama 1 jam. Nah, kalau yang dipompa berarti banyaknya kalor yang diserap oleh mesin sehingga bisa dibuang ke reservoir suhu yang tinggi gitu ya. Berarti yang ditanyakan, kalau waktunya sama dengan 1 jam, maka banyaknya kalor yang dipompa oleh mesin, yang dapat dipompa oleh mesin, atau Q yang bisa diserap oleh mesin pendingin tersebut
adalah berapa? Oke, kita coba jawab soal ini. Untuk mencari besarnya Q2 atau banyaknya kalori yang diserap oleh sebuah mesin pendingin, maka kita bisa gunakan persamaan bahwa koefisien kinerja dari mesin pendingin itu sama dengan Q2 atau kalori yang diserap dibagi dengan besar kerja yang diserap oleh mesin pendingin tersebut. Atau bisa juga kita gunakan persamaan Q2 dibagi dengan Q1 minus Q2, atau kita juga bisa gunakan persamaan T2 dibagi dengan T1 minus T2. Dari 3 persamaan ini, nah kita cari atau kita cocokkan manakah persamaan yang sesuai untuk soal di atas. Nah, soal di atas itu ternyata mesin pendinginnya tersebut memiliki atau mempunyai daya atau dapat menyerap usaha sebesar 200 Joule per detik, atau 200 watt itu merupakan satuan dari Joule per detik, mana besarnya daya itu adalah sama dengan besarnya energi dikalikan dengan waktunya. Dimana untuk mencari besarnya daya atau besar daya dapat kita cari dengan menggunakan persamaan energi dibagi dengan waktu atau energi per satuan waktu. Nah, dari dua persamaan ini kita bisa lihat bahwa besarnya kalori yang dibuang atau besarnya kalori yang diserap oleh mesin pendingin tersebut di dalam ruangan yang dingin itu dibagi dengan energinya bisa kita dapatkan dari persamaan P sama dengan W dibagi dengan T, itu sama dengan perubahan perbandingan suhu di reservoir suhu rendah dibagi dengan suhu reservoir suhu tinggi dikurangi dengan suhu yang rendah, dan dalam kurun waktu 1 jam. 1 jam itu sekitar 3.600 detik. Oke, berarti kita cari tahu dulu berapa besar energi atau usaha yang diserap oleh mesin pendingin tersebut dengan menggunakan persamaan P sama dengan W dibagi dengan T. Kita dapatkan W sama dengan P dikali dengan T, di mana energinya sama dengan dayanya sebesar 200 watt dikalikan dengan waktunya selama 1 jam, yaitu 3.600 sekon atau 3.600 detik, sehingga besarnya energi yang diserap atau besarnya usaha yang diserap oleh mesin pendingin tersebut itu sekitar 72,1234, yaitu sekitar 720.000 Joule. Dari besarnya energi tersebut kita cari menggunakan persamaan Q2 dibagi dengan W akan sama dengan T2 per T1 minus T2. Suhunya sudah dalam bentuk Kelvin, jadi nggak usah kita ubah, maka Q2 akan sama dengan T2 per T1 minus T2 dikalikan dengan 720.000 Joule, atau dikalikan dengan W dulu lah biar gampang, kita nggak usah masukin angkanya terlalu banyak. Maka T2 nya adalah 300 Kelvin dibagi dengan T1 nya adalah T2 nya adalah 270 Kelvin dibagi dengan 300 dikurangi 270 dikalikan dengan 700.000. Nah, saya paham di soal ini ternyata ini berarti dikali dengan 720.000 bukan 700.000 ya. Sorry. 720.000 berarti 9 kali 72 bukan 9 kali 7 nya aja. 9 dikali 72
sama dengan 648 ya 9 kali 72 1234 atau sekitar 6480 kilojoule atau 6480 kilojoule. Oke, berarti jawabannya adalah B. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.